Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama, patutlah kita mengucapkan syukur buat segala kesehatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita masih dalam keadaan sehat di rumah kita masing-masing. Yang berikutnya, terima kasih kepada Bapak Pembimbing, yaitu Bapak Angki Puspawan dan Bapak Yovan Vitanto, beserta Bapak Penguji, Bapak Hendri Setiawan, dan juga Bapak Agus Wandi, yang telah menyisihkan waktunya untuk menyaksikan video proposal saya yang berjudul Analisa Pengaruh Variasi Fillers Serabut Kelapa terhadap Efektivitas Cooling Tower. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil tema ini yaitu semakin meningkatnya kebutuhan pasar itu membuat industri dipaksa untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga mesin dipaksa untuk bekerja lebih keras yang menyebabkan mesin mendapatkan panas yang berlebih. Di situ mesin membutuhkan cooling tower untuk menurunkan suhu pada mesin. Pada cooling tower ada yang namanya filler, yaitu bahan pengisi. Bahan pengisi di sini gunanya untuk memecah atau memperluas permukaan air sehingga perpindahan panas terjadi lebih cepat. Di sini saya memilih serabut kelapa sebagai bahan filler karena bahan ini di Bengkulu sangat kurang bermanfaat, dan juga yang kita tahu bahwa serabut kelapa memiliki kadar air yang rendah dan juga mampu menahan proses pembusukan yang terbilang relatif lama. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh variasi ketebalan serabut kelapa sebagai bahan pengisi terhadap nilai efektivitas cooling tower. Batasan masalah. Yang pertama yaitu fluida dalam cooling tower diasumsikan konstan. Berikutnya sistem aliran air terisolasi sempurna. Tekanan aliran fluida diasumsikan konstan. Temperatur masuk 60 derajat Celcius, yaitu air. Yang berikutnya, exhaust fan yang digunakan hanya satu. Tujuannya yaitu mendapatkan nilai efektivitas cooling tower dengan bahan pengisi serabut kelapa yang divariasikan ketebalannya yaitu 1,5 dan 3 cm. Adapun manfaat yaitu menambah pengetahuan tentang variasi pengisi cooling tower sebagai bahan pembanding dengan yang lain. Yang berikutnya menambah nilai guna dari serabut kelapa yang masih kurang termanfaatkan, terkhususnya di daerah Bengkulu. Prinsip cooling tower. Prinsipnya cukup sederhana. Ini reservoir. Reservoir adalah penampungan dari air yang telah didinginkan oleh cooling tower. Setelah itu dipompa dinaikkan ke heat exchanger, suhu dinaikkan. Setelah itu air akan dialirkan kembali melalui atas ke cooling tower. Besertaan dengan itu fan akan berputar atau berfungsi sehingga di sini terjadilah perpindahan panas. Nah, begitulah seterusnya. Analisa efektivitas cooling tower. Yang pertama itu range, T in air dikurang T out air. Yang kedua approach, yaitu dengan rumus T out air dikurangi TWB. Berikutnya efektivitas, yaitu dengan rumus range dibagi dalam kurung range ditambah approach dikali 100%. Yang keempat itu maju aliran massa dengan rumus Q air dikali rho air. Berikutnya itu WE atau losses akibat penguapan dengan rumus 0,0085 dikali Q air. Berikutnya WD atau losses akibat dress loss, yaitu dengan rumus 0,2% dikali Q air. Berikutnya WB yaitu losses akibat blowdown, yaitu dengan rumus WE per 1,7 dikurang 1. Yang berikutnya itu makeup water, yaitu losses seberapa besar losses yang terjadi dalam sistem atau cooling tower, yaitu dengan rumus WB ditambah WD ditambah WE.
diagram alir. Adapun diagram alir yang saya ambil untuk menyelesaikan tugas akhir ini yaitu pertama mulai, berikutnya studi literatur, berikutnya pengujian dan pengambilan data pada cooling tower, berikutnya analisa dan pembahasan, kesimpulan, dan selesai. Adapun alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu fan, berikutnya pompa air, termometer, pipa PVC, baru wet bulb thermometer, kunci set, tang, obeng, tentunya air, dan juga serabut kelapa. Skema alat pengujian. Skema alat pengujiannya itu sebagai berikut. Ini tempat atasnya. Ini adalah fan. Ini fan. Dan ini pipa PVC. Dan sini adalah filler. Ini filler. Air yang bersuhu tinggi nanti akan dialirkan melalui atas. Dan sini fan akan berputar. Dan air akan melalui filler, yaitu serabut kelapa. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua. Dan sini air akan dipecah-pecah dan diperluas permukaannya sehingga mempercepat proses perpindahan panasnya. Dan ini reservoir untuk penampungannya. Dan begitulah dia seterusnya bersirkulasi. Tabel pengambilan data. Data yang ingin saya ambil yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu T air. T air itu pada inlet, pada bagian masuknya, dan juga outlet pada bagian keluar, yaitu yang di reservoir. Berikutnya wet bulb. Berikutnya T udara, yaitu pada inlet, yaitu pada masukan di cooling tower. Terima kasih.